Shalom jemaat Tuhan, kembali bersyukur kita boleh dipertemukan walaupun secara online. Pada malam hari ini kita akan kembali belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan judul Bukan Sekedar Keturunan yang diambil dari Yohanes 8 ayat 37 sampai 44. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk kami merenungkan kebenaran firman-Mu. Ini semata-mata karena anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan atas setiap kami. Pimpin perundungan kami pada malam hari ini, urapi setiap kami yang mendengarkan dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari kita akan baca firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Yohanes 8 ayat 37 sampai ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan, Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan padamu bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku, sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Amin. Puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang memiliki sesuatu yang diwariskan kepada dirinya ya. Ada yang diwarisi nama keluarga, ada yang diwarisi budaya, tradisi, status sosial, bahkan iman yang diperkenalkan sejak kecil. Itu pun juga diwariskan. Dalam bulan kemerdekaan ini, kita sering diajak kembali memikirkan tentang identitas kita sebagai bangsa. Kita berbicara tentang Indonesia, tentang apa artinya menjadi orang Indonesia, dan tentang nilai-nilai yang membentuk kehidupan bersama sebagai satu bangsa. Secara sederhana, identitas kebangsaan memang berkaitan dengan tempat kita berasal, kewarganegaraan kita, sejarah, budaya, dan berbagai hal yang kita warisi dari generasi sebelumnya. Kita menerima semua itu bahkan sebelum kita mampu memilihnya. Ya, tetapi satu pertanyaan penting adalah, apakah sesuatu yang kita warisi otomatis menjadi sesuatu yang benar-benar kita hidupi? Seseorang dapat lahir sebagai orang Indonesia, tetapi belum tentu memahami dan menghidupi nilai-nilai yang baik dalam kehidupan bernegara. Sebaliknya, ada orang yang tidak lahir di Indonesia dapat begitu menghargai, begitu mencintai budaya, kehidupan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia ini, sehingga penghayatannya terhadap Indonesia justru terlihat sangat kuat dibandingkan orang-orang yang lahir di Indonesia atau kewarganegaraannya Indonesia. Nah, tentu saja ini bukan berarti kewarganegaraan ditentukan oleh
perilaku atau selera seseorang begitu ya. Enggak. Status sebagai warga negara tetap memiliki dasar hukum yang jelas ya secara administratif. Nah, pertanyaannya lebih mendalam sekarang. Sejauh mana identitas yang kita miliki benar-benar tercermin dalam kehidupan kita? Kita melihat di dalam Yohanes 8, orang-orang Yahudi sangat yakin bahwa mereka memiliki identitas rohani karena mereka adalah keturunan Abraham. Mereka bahkan berkata, "Bapa kami ialah Abraham." Namun Yesus justru menunjukkan bahwa memiliki Abraham sebagai leluhur secara jasmani tidak otomatis berarti mereka adalah anak-anak Abraham dalam arti rohani. Ya. Yesus justru menentang. Kalau memang Abraham sebagai leluhur secara jasmani, tunjukkan itu. Karena perbuatan mereka, orang-orang Yahudi ini justru tidak menunjukkan apa yang mereka katakan sebagai keturunan Abraham. Karena apa yang Abraham lakukan tidak mereka lakukan. Ya, disinilah kita melihat sesuatu yang penting. Identitas tidak hanya berbicara tentang siapa yang menjadi asal-usul kita, juga tentang siapa yang kita percaya. Sorry, salah baca. Saya ulangi ya. Di sini kita melihat sesuatu yang penting. Identitas tidak hanya berbicara tentang siapa yang menjadi asal-usul kita, tetapi juga tentang siapa yang kita percaya, siapa yang kita ikuti, dan kehidupan seperti apa yang akan kita tunjukkan atau kita ikuti atau kita teladani. Apakah kita hanya memiliki identitas Kristen karena apa yang kita warisi atau kehidupan kita sungguh-sungguh mencerminkan siapa yang kita sebut sebagai Bapa? Nah, inilah yang akan kita bahas dalam beberapa waktu ini ya. Yang pertama, klaim yang menyangkali sejarah. Ayat yang ke-33 dari Yohanes pasal yang ke-8. Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Jadi konteks perikop malam ini adalah percakapan Tuhan Yesus dengan orang-orang Yahudi yang sebelumnya percaya kepadanya. Yesus berbicara tentang kebenaran yang memerdekakan. Tetapi justru mereka langsung membantah bahwa mereka belum pernah menjadi hamba siapapun karena mereka adalah keturunan Abraham. Nah, bantahan orang-orang Yahudi ini cukup aneh sebetulnya kalau kita perhatikan. Karena apa? Secara historis bantahan mereka tidak sesuai. Bangsa Israel pernah dijajah bangsa Mesir, pernah dijajah oleh bangsa Babel, bangsa Persia, bangsa Yunani. Bahkan pada masa Yesus di dunia, saat mereka ini sedang bercakap-cakap dengan Yesus, mereka sebetulnya sedang berada di bawah kekuasaan Romawi. Mereka seperti menyangkali sejarah atau mencoba menghibur diri lah dengan status saya keturunan Abraham. Jadi saya nggak mungkin lah dijajah. Gak mungkin saya dimerdekakan, saya ada keturunan Abraham, orang merdeka begitu. Mungkin hanya sebatas hiburan, ya penghiburan bagi diri sendiri. Seolah status ini otomatis sebagai keturunan Abraham itu otomatis membuat mereka menjadi istimewa dan bebas. Tetapi Yesus tidak membantah tentang status keturunan mereka secara jasmani. Tuhan Yesus tidak membantah itu. Yang Yesus persoalkan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu yang tidak lahiriah. Mari kita melihat makna keturunan dan anak ya. Di ayat yang ke-37 yang kita sudah baca, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Kita bandingkan di ayat yang ke-39. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham.
Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham." Nah, kita melihat ada eh, perbedaan kata ya. Di ayat 37, orang-orang Yahudi menggunakan kata keturunan, lalu di ayat 39 Tuhan Yesus menggunakan kata anak-anak. Nah, dalam bahasa aslinya, kata keturunan di ayat 37 itu menggunakan kata sperma, di mana kata ini tuh berbicara tentang garis keturunan jasmani dari benih seorang ayah. Jadi ini berbicara tentang kelahiran jasmani, silsilah keluarga gitu. Sedangkan kata anak-anak di ayat yang ke-39 itu menggunakan kata tekna. Nah, di mana kata ini tuh berbicara tentang identitas yang tercermin dari perbuatan, dari karakter dan siapa yang benar-benar diikuti. Jadi ini biasa dipakai untuk hal-hal yang rohani gitu ya. Anak-anak rohani begitu itu bisa. Ini tidak berarti bahwa identitasnya berasal dari kelahiran jasmani, tetapi berasal dari perilaku atau karakter yang diturunkan. Sebagai contoh, murid itu bisa disebut sebagai anak-anak gurunya. Jadi ketika eh, saya itu kan juga ngajar ya sebagai guru. Nah, kemudian ada yang guru lain bilang, "Wah, ini anak-anaknya Pak Yafet." Padahal itu bukan anak-anak ini, murid-murid ini bukanlah anak-anak jasmani lahiriah saya, tetapi orang sebut ini anak-anaknya Pak Yafet. Padahal murid. Kenapa? Karena murid melakukan apa yang gurunya ajarkan. Maka murid ini pun bisa disebut sebagai anak-anak gurunya. Jadi anak-anak ini bisa dipakai sebagai anak-anak rohani, anak-anak didik gitu ya. Dalam hal ini Yesus mengakui bahwa orang-orang Yahudi yang bercakap-cakap dengannya memang adalah keturunan Abraham. Mereka adalah sperma Abraham, keturunan Abraham, benih dari Abraham secara lahiriah. Garis keturunan Abraham ada di dalam silsilah Abraham. Tetapi Tuhan Yesus mempertanyakan apakah mereka adalah tekna atau anak-anak Abraham. Apakah hidup mereka benar-benar mencerminkan kehidupan atau hidup Abraham? Apakah karakter mereka mencerminkan karakter Abraham? Nah, prinsip yang sama itu ditegaskan Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan Abraham. Tetapi di situ dikatakan bahwa mereka yang hidup dari iman. Yang hidup dari iman, bukan mereka yang lahir dari garis keturunan Abraham, tidak loh. Tetapi dikatakan bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Jadi sejak awal Alkitab sudah membedakan dua hal yang sering kita campur adukkan. Status yang kita warisi begitu saja sejak lahir dan identitas yang harus dibuktikan lewat cara kita hidup. Seringkali kita campur adukkan, padahal itu dua hal yang berbeda. Nah, yang ketiga, kita akan melihat bahwa kemasyuran itu tidak mutlak berasal dari silsilah. Yosua 24 ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Apa yang membuat nama Abraham begitu masyhur dan dikenang sebagai bapa banyak bangsa atau bapa orang beriman? Apakah karena silsilah keluarganya? Ternyata kalau kita lihat di sini itu tidak. Bukan karena garis keturunannya, tetapi karena ketaatannya kepada Allah. Dimulai dari responnya terhadap perintah Allah untuk pergi ke negeri yang belum ia ketahui. Ketaatan Abraham itu bukan warisan dari ayahnya loh. Kalau kita lihat di ayat di Yosua 24 ayat 2 ini ya,
Terah ini adalah orang yang beribadah kepada Allah lain, bukan kepada Allah Israel, Allah Yahweh, enggak. Tapi berbicara kepada berhala yang lain, berhala, dewa, Allah, ilah lain, bukan Allah Yahweh. Nah, bahkan di dalam kitab Kisah Para Rasul menegaskan bahwa panggilan Allah itu memang ditujukan secara khusus, secara pribadi itu kepada Abraham sejak ia masih di Mesopotamia, bukan kepada keluarganya secara umum, tapi spesifik kepada Abraham. Ya, saya akan bantu bacakan di dalam Kisah Para Rasul 7, atau saudara yang sedang membuka Alkitab bisa buka ya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 2 sampai 4. Kita akan baca ya. Jawab Stefanus, "Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang." Nah, Terah ayah Abraham tidak sampai ke tanah Kanaan. Terah itu hanya ada di Haran sampai matinya. Nah, yang dikenang dunia, yang dikenal oleh dunia, yang namanya masyhur, bukanlah Terah. Yang menjadi teladan iman bukanlah Terah, bukan ayah Abraham, melainkan Abraham itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa ketaatan Abrahamlah yang membuat namanya begitu masyhur, bukan garis keturunannya. Maka keberhasilan seseorang memang bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, bisa. Tetapi itu tidak mutlak. Anak yang sepertinya dibesarkan di dalam keluarga yang penuh kekurangan begitu ya, serba kekurangan, ketika dewasa bisa menjadi orang yang berhasil. Anak ini meresponi dan menjalani dengan setia setiap jalan dan kesempatan yang Tuhan tetapkan baginya. Anak ini taat kepada jalan Tuhan, panggilan Tuhan, sehingga dia dibawa Tuhan menjadi anak yang berhasil. Jadi apakah keberhasilan anak ini karena keturunannya? Karena garis keturunan? Padahal garis keturunannya adalah dari keluarga yang serba kekurangan. Ya walaupun itu tidak mutlak ya. Berarti kalau yang sederhana, yang kekurangan nggak bisa berhasil. Enggak. Maksud saya adalah yang menentukan keberhasilan seseorang adalah bagaimana dia hidup taat akan panggilan Tuhan. Ya. Seperti Abraham. Nah, di sini kita belajar sebuah prinsip bahwa garis keturunan atau silsilah keluarga tidak pernah menjadi jaminan mutlak atas identitas atau nilai seseorang di hadapan Allah. Sehingga sebuah penghiburan bagi setiap kita kalau mungkin ada dari saudara yang mendengarkan ini hidup di tengah-tengah keluarga yang mungkin tidak mendukung akan masa depan saudara. Tapi ingatlah, lingkungan, garis keturunan, hal-hal yang nampak, yang lahiriah itu tidak mutlak menentukan masa depan saudara, keberhasilan saudara. Hanya Yesuslah, ketaatan kepada Tuhanlah yang menentukan keberhasilan saudara. Bagaimana saudara hidup, bagaimana saudara berpikir, mengambil keputusan, ketika itu ada di dalam tangan Tuhan, saudara berhasil. Ya, seperti yang kita lihat di dalam pribadi Abraham. Namanya masyhur bukan karena garis keturunannya, karena nama ayahnya, enggak. Karena
Abraham taat kepada Allah. Yang keempat, identitas yang sesungguhnya. Ayat yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Karena orang-orang Yahudi ini menolak firman dan justru membunuh Yesus, mereka sebenarnya sedang menunjukkan siapa Bapa mereka yang sesungguhnya, ya. Bukan yang mereka ucapkan, tetapi yang sesungguhnya. Ketika mereka kembali berkata bahwa Bapa mereka adalah Allah sendiri, Yesus menjawab dengan tegas bahwa iblislah yang menjadi bapamu. Nah, ada 3 ciri dari bapa yang salah ini, atau tuan yang salah, atau pribadi panutan yang salah. Yang pertama, ketidaktaatan. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, ya. Bagaimana iblis bisa membunuh manusia? Dengan cara membuat manusia menjadi tidak taat. Peristiwa di Taman Eden menunjukkan bahwa akibat ketidaktaatan manusia adalah kematian rohani, yaitu keterpisahan dengan Allah. Ini sebuah proses pembunuhan sehingga mengakibatkan kematian rohani, yaitu akibat dari ketidaktaatan. Setiap pelanggaran selalu diakibatkan karena ketidaktaatan. Dan iblis selalu berusaha membawa manusia kepada ketidaktaatan melalui perkataan manis yang penuh tipu muslihat. Sayangnya manusia cenderung mengikuti hal-hal yang seperti itu. Manusia memilih tidak taat terhadap perintah Tuhan dibandingkan secara rendah hati taat kepada pimpinan Tuhan. Manusia bisa dengan mudah menjadi tidak taat hanya karena kenyamanan. Abraham justru meninggalkan kenyamanannya demi taat kepada Allah. Nah, ini kan kebaliknya. Manusia itu bisa dengan mudah menjadi tidak taat hanya karena kenyamanan. Tapi puji nama Tuhan, kita memiliki teladan iman yang bisa kita lihat dari Abraham. Justru dia meninggalkan kenyamanannya demi taat kepada Allah, sehingga pada akhirnya ia menerima janji Allah. Gak bisa kita bayangkan kan? Abraham yang sebetulnya itu orang berkecukupan lah, memiliki masa depan yang baik lah di kotanya, di negaranya. Tuhan suruh ke negeri yang dia nggak ngerti bagaimana cara perginya juga, nanti di sana menghadapi apa, kalau kekurangan bagaimana. Sedangkan kalau dia di rumahnya sendiri penuh banyak hal yang dia bisa dapatkan tanpa bersusah payah begitu. Tetapi kenyamanan itu ia tinggalkan demi ketaatannya kepada Allah. Yang kedua, tidak berpegang pada kebenaran. Tidak hidup dalam kebenaran. Dalam terjemahan NIV dikatakan not holding the truth, atau tidak berpegang pada kebenaran. Jadi kalimat tidak hidup dalam kebenaran itu berarti tidak berpegang pada kebenaran. Seorang teolog besar, Calvin, menafsirkan bahwa dulunya iblis berpegang pada kebenaran, tetapi kemudian ia memilih melawan Allah. Nah, karena kesombongan, iblis melepaskan kebenaran. Ini mengingatkan kita pada ayat yang ke-31 bahwa orang-orang yang merdeka adalah orang-orang yang berpegang pada ajaran Tuhan, ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, if you hold to my teaching," dalam terjemahan NIV, "kamu benar-benar adalah murid-Ku dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jika kita lebih mencintai dunia,
lebih mengikuti perilaku dan etika dunia, lalu menolak untuk berpegang pada kebenaran, kita tidak bisa menyebut diri kita sebagai keturunan Abraham secara rohani. Bahkan disebut sebagai anak-anak Allah, kita nggak bisa lagi ngomong gitu. Karena Abraham itu mengikuti kebenaran. Karena anak-anak Allah itu pasti mengikuti firman Allah yang adalah kebenaran. Maka ketika kita mengklaim diri kita adalah anak-anak Allah, ya seharusnya kita pun hidup berpegang kepada kebenaran. Yang ketiga, memutarbalikkan yang benar. Ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ini tidak berarti bahwa setiap yang dikatakan itu selalu salah. Bukan. Iblis bisa saja mengatakan sesuatu yang kelihatannya benar, tetapi tujuannya untuk mengganggu atau melencengkan kebenaran. Kisah Para Rasul 16 ayat 17 sampai 18 kita akan buka. Saya akan bantu bacakan. Kisah Para Rasul 16 ayat 17 dan 18. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya, tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Jadi ini konteksnya adalah ada roh tenung yang berusaha mengganggu pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Paulus dan tim misinya. Apa yang dikatakan roh tenung itu kan betul. Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Yang dikatakan sebetulnya nampak benar, tetapi motifnya adalah untuk mengganggu pemberitaan Injil. Nah, dusta terkadang bisa lewat hal-hal yang sepertinya benar, padahal tidak. Maka dari itu orang bisa disesatkan itu melalui perkataan-perkataan dusta. Dan itu yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang berusaha menyesatkan jemaat. Firman Tuhan ditafsirkan atau dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk mencari keuntungan pribadi, supaya mendapatkan hal-hal yang diinginkan oleh pribadi. Firman Tuhan dipelintir agar jemaat jauh dari kebenaran sejati. Orang ini menunjukkan bahwa orang yang tidak berpegang pada kebenaran dan tidak menyukai firman akan mudah sekali untuk berdusta dan didustai. Di bulan kemerdekaan ini kita kembali diingatkan bahwa sebuah identitas bukan hanya tentang apa yang kita warisi, tetapi juga tentang bagaimana identitas itu tercermin dalam kehidupan kita. Kita adalah warga negara Indonesia karena kelahiran kita memang ada di tanah Indonesia ini. Kita dilahirkan oleh kedua orang tua yang memang orang Indonesia. Sebuah anugerah yang kita tidak bisa pilih. Tetapi apakah kewarganegaraan kita otomatis membuat kita menganut nilai-nilai yang dimiliki bangsa kita? Tidak. Kita bisa memiliki warga negara Indonesia tetapi justru hidup dan berperilaku sesuai budaya atau nilai-nilai asing yang bertentangan dengan nilai-nilai bangsa. Lebih daripada itu, kita selain sebagai warga negara Indonesia, kita sebagai orang Kristen, umat Tuhan, bukan saja memiliki warga negara Indonesia, tetapi juga secara rohani menjadi warga kerajaan Allah. Kita memiliki status sebagai anak-anak Allah. Dan ini tidak terjadi hanya karena kita lahir dari keluarga Kristen, aktif di gereja, atau mewarisi kebiasaan iman dari generasi sebelumnya. Dari Yohanes 8 ini yang menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi memiliki status sebagai keturunan Abraham,
tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan kehidupan Abraham. Demikian juga kita. Pengakuan tentang iman tidak cukup tanpa kehidupan yang mencerminkan iman itu sendiri. Kita menjadi anak-anak Allah karena menerima Kristus dan percaya kepadanya. Itu adalah karya Allah, bukan hasil usaha atau warisan kita. Identitas sebagai anak-anak Tuhan terlihat melalui buah kehidupan, melalui ketaatan kita, melalui kebenaran, dan cara kita hidup sebagai anak-anak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan. Kami beroleh status sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah. Terima kasih Bapa. Biarlah status ini bukan sebatas klaim di bibir kami, tapi sungguh-sungguh kami hidupi apa yang menjadi status kami. Kami hidup selayaknya kami sebagai anak-anak Allah. Kami hidup selayaknya kami sebagai warga kerajaan Allah. Pimpin kami Bapa, bila kami mengisi kemerdekaan kami atas dosa, atas maut, dengan cara hidup kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara. Dan bila Roh Kudus yang ada pada setiap hati jemaat Tuhan terus mengajarkan kebenaran firman-Mu dengan jelas. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.